Nyari HP gaming 3 jutaan yang bisa main game berat rata tanpa ada masalah kepanasan gak jelas? Ini dia Infinix GT 30 Pro. Yuk kita langsung aja review gak cuma dari gaming, tapi dari aspek lain juga. Let's go! Halo guys, Tamu dari StaffTech, dan mari kita langsung aja review si Infinix GT 30 Pro sebulan setelah HP ini rilis ya. Let's go, seperti biasa yang pertama, harganya berapa? Untuk harga sendiri ini nggak turun jauh ya, cuma turun 100 ribu lah. Gue dapat ini di harga 3,7 juta pas. Ini base model yang 8GB RAM, internal storage di 256GB. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Untuk spek sendiri, singkat aja, dia pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, itu yang mirip kayak Snapdragon 8 Gen 2, punya layar 6,78 inci 144Hz display, udah UFS 4.0, storage-nya jadi kencang banget, dan juga punya baterai sebesar 5500 mAh baterai. Sayangnya fast charging hanya di 45 watt, tapi udah optical fingerprint. Sayangnya USB Type-C masih 2.0 juga sih. Itu speknya. Langsung aja kita bahas bagaimana untuk desain dan displaynya. Pertama, kita ngomongin tentang build-nya dulu ya. Build sendiri ini full terbuat dari plastik, tapi kalau misalnya mau dibandingin sama GT10 Pro yang terakhir gue review ya, karena gue gak review GT20 Pro, GT10 Pro dibanding sama GT30 Pro, 30 Pro kerasa lebih premium, dan sekarang kerasa agak kayak HP murahan. Karena gue inget banget pas GT10 Pro rilis, itu HP-nya kayak HP jelek banget lah kualitas plastiknya. Terus yang unit gue tuh melengkung lagi HP-nya, padahal tebel. Tapi ini oke, build quality bagus walaupun HP-nya tebel, tapi ya kayak HP 3-4 jutaan selayaknya lah. Nice. Sedangkan untuk desain sendiri, kalau di belakang di sini kita lihat ada si desain yang lumayan unik. Desainnya ini kayak gamer-gamer, cuma ada nothing phone glyph action-nya atau LED action-nya, kalian bisa atur ya. Nanti kita bakal bahas juga di UI experience untuk LED controller. Tapi desain belakang sih cukup oke. Gak terlalu on your face, tapi masih cukup kelihatan gaming. Dan ini ada hijau-hijaunya ngingetin gue sama Black Shark yang gak tau kenapa. Sedangkan layar depan ini kerasa kayak HP yang lebih mahal loh. Gue bisa bilang dia itu lebih ke lebar daripada ke panjang, yang gue lebih suka. Jadi ngeliatin gue sama HP kayak iPhone gitu ya. Ditambah lagi dia bezelnya juga lumayan tipis, walaupun bezel bawah masih lebih tebal dibanding kanan kiri atas, tapi overall tipis, kelihatan modern banget. Ini sih bisa dibanding sama HP 567 juta sih untuk layarnya sendiri, untuk si size-nya dan desainnya. Sedangkan untuk kualitas layarnya sendiri, gue bisa bilang juga ini kualitasnya bagus banget. Terbaik malah menurut gue di harga 3 jutaan. Memang sih Tecno atau Infinix jago banget ya masalah layar di HP murah gini. Dia punya warna yang vibrant banget, enak dilihat. Kalian bisa setting juga, setting kayak Samsung atau setting kayak lebih netral. Gue settingnya lebih kayak Samsung, jadi lebih vibrant. Warnanya punch out, detail, jernih, view angle bagus. Enak lah buat nonton film, dan juga ini bisa lumayan gelap, jadi malam hari juga gak bakal sakit di mata. Terus untuk si haptic sendiri, surprisingly hapticnya bagus loh ini ya. At least kalau misalnya mau dibanding sama kayak iQOO Neo 10, di sini lebih bagus haptiknya. Lebih kerasa bulat, lebih powerful, dan overall lebih enak aja. Ya, ini haptiknya tuh kayak HP 5-6 jutaan lah, kayak HP Samsung A56 kayak gitu. Sangat impresif. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, bisa kita lihat ini HP bisa cukup terang, jadi masih kelihatan walaupun agak sedikit gelap, tapi masih usable, nggak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk biometrik, dia biometriknya sepertinya masih sama penyakitnya dengan HP Cina lainnya. Optical fingerprint, tapi posisinya agak terlalu bawah. Tapi at least untuk kecepatannya cukup cepat lah untuk harganya. Lumayan cepat, lumayan akurat, dan reliable. Nggak ada masalah sih untuk gue personal. Sedangkan untuk speaker quality sendiri, ini menurut gue aspek yang lumayan bagus dari HP ini. Pertama kita bahas dulu 3.5mm to USB Type-C converter, karena ini sayangnya nggak ada headphone jack, padahal HP gaming aneh banget, tapi it's okay. HP-nya juga ini tebal, nggak tahu kenapa Infinix nggak bisa naruh headphone jack ya, tapi it's okay lah. Kalau gue pakai converter, kualitasnya gue bisa bilang ini bagus banget. Pertama, amplifiernya powerful ya. Ini pakai Tangzuzu Wanyu yang IEM cukup berat. Ini di volume sekitar 50% aja udah keras. Jadi impresif amplifier, dan juga untuk suaranya ini lebih ke arah warm. Jadi lebih ke arah bassy dan vokal. Tapi overall masih jernih, vokal masih kerasa enak, soundstage bagus, dan separasi instrumen juga oke. Sedangkan untuk si speaker quality, ini menurut gue yang cukup bagus ya. Untuk speaker kalau misal kalian dengerin musik atau nonton film, karena kalau main game dia agak sedikit ngebug.
Tapi kita bahas dulu aja untuk ke speaker in general. Ini bagus kualitasnya, dia support DTS audio, gua set ke smart aja, dan suaranya bagus, dia vokalnya jernih banget ya, jernih, bulat, basic, kerasa high quality, kerasa kayak gue dengerin di S24 Ultra gitu, enak. Separate instrumennya cukup bagus juga, soundnya cukup bagus. Cuma yang sedikit agak kurang ini dari si mid-range atau suara-suara instrumen, menurut gue agak sedikit kurang detail, itu aja sih. Tapi selain itu ini speakernya di harga 3 jutaan, salah satu yang terbaik, dan kalau misalnya mau dibandingin sama iQOO Neo 10 sih, ini jauh lebih bagus daripada speaker sampah yang ada di iQOO Neo 10. Gue nggak tahu kenapa itu HP bisa jelek banget speakernya. Anyway, untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri di speaker testnya. Ini dia, check it out. Oke, dan selanjutnya kita bakal bahas bagaimana untuk kamera kualitinya. Ini HP gaming, tapi gue bisa bilang kameranya di harga 3 jutaan gak main-main loh. Jadi untuk kamera belakang dia punya setup dual kamera, main kamera di 108 megapiksel, besar banget, dan kamera kedua itu hanya di 8 megapiksel ultra wide. Sedangkan kamera depan ini di 13 megapiksel selfie kamera yang lumayan impresif. Ini kamera selfie bisa 4K 30 dan kamera utama belakang bisa di 4K 60. Yap, ini kayaknya HP dengan 4K 60 video capability termurah ya di harganya untuk yang resmi. Kualitas fotonya gimana? Untuk foto main dan foto ultrawide gue bisa bilang warnanya sama, tapi memang ultrawide bakal selalu lebih jelek ya karena hanya 8 megapiksel. Kelihatan dia dynamic range-nya lebih lemah, exposure-nya lebih lemah, detailnya lebih lemah. Tapi ya at least dia punya warna yang mirip lah. Tapi untuk main kamera sendiri ini kualitasnya udah cukup bagus. Detail, clear, high contrast, cuma sedikit kelemahannya dia terlalu oversaturasi menurut gue. Itu aja sih. Padahal gue udah matiin juga itu AI-nya. Terus bagaimana untuk foto malam hari? Foto malam hari juga bagus, capture timingnya cepat, cuma seperti biasa main kameranya agak sedikit oversaturasi, tapi overall dia bagus untuk night mode-nya. Sedangkan untuk selfie, ini gue lumayan surprise ya, bagus banget juga. Biasanya HP harga segini susah kalau foto di belakang sinar matahari, tapi bisa kita lihat, itu nggak ada masalah. Detailnya juga bagus, exposure-nya oke, dan warnanya juga gue suka sih, nggak oversaturasi untuk selfie. Mantap. Terus bagaimana untuk video recording? Video recording ini yang sangat impresif ya. Kalau misalnya kita ke kamera nih, kita ke video, dia bisa nge-record di 4K 60 fps tuh kelihatan. Mantap banget ya, dan ini 4K 60 fps-nya nggak main-main. Menurut gue kualitasnya lumayan bagus, stabilisasinya bukan yang terbaik, tapi udah oke banget di harganya, dan mikrofonnya juga sangat bagus. Ya, untuk lebih detailnya, ini dia video quality testnya. Gua tes di resolusi 4K 60 dan di 4K 30 fps. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Infinix GT 30 Pro. Surprisingly bagus ya, dan kita bakal lihat tuh tiang bendera masih kelihatan banget, tiang bendera lagi, lampu maksudnya, dan kita bisa treatment optical zoom, dan maksimum zoom dia ada di 10 kali. Kita balik lagi, tapi kalian nggak bisa ganti ke ultrawide ya, ultrawide nggak bisa 4K. Kualitasnya overall bagus, viewfindernya juga smooth, dan mikrofonnya juga stereonya cukup oke untuk harganya. Ini kayaknya HP 3 jutaan terbaik deh buat ini, buat recording ya. Bagaimana menurut kalian? Kita switch ke 4K. Nah, ini dia untuk 4K 30 biasa. Dan sama, kita nggak bisa ganti kamera juga. Sama bagusnya, ini lebih irit storage yang pastinya. Tapi sih, kalau misal kalian cuma jalan gini, 4K 30 masih oke ya. Stabilisasinya bagus. Ditambah lagi image processing 8350 Ultimate juga bagus. So ya, seperti ini kualitasnya, dan kita langsung aja ke gaming performance yang absolutely amazing di harganya. Gimana? Lumayan bagus kan? Dan bagaimana untuk gaming performance-nya? Jadi, disclaimer aja, kalau misal kalian ingin lihat lebih detail gaming performance-nya, gue udah upload di pertengahan Juni ini ya, udah lama banget di channel ketiga gue. Itu gue ngetes gaming test Wuthering Wave di map Septimon yang lumayan berat. Sangat detail banget, kalian bisa cek aja di situ, gue bakal taruh link di deskripsi. Untuk video ini kita bakal hanya bahas plus minus dan summary-nya aja. Jadi gue mau bahas ini satu minus dari HP ini, dua minus sebenarnya. Minus pertama, speakernya nggak tahu kenapa kalau di main game Wuthering Wave dia harus di 100%, tapi 100%-nya berisik banget. Kalau bisa kita turunin satu step ya ke 95, itu kecil banget. Jadi volume adjustment-nya jelek. Dan yang kedua, ini yang sangat penting banget. Kalau misal kalian ingin main game di Infinix GT 30 Pro unlock FPS, kalian jangan lupa matiin game mode-nya. Yes,
matiin, jangan dinyalain game mode-nya. Karena setelah gua tes buat gaming, nyalain game mode itu malah nge-cap FPS-nya. Even kalau misal kalian nyalainnya tuh di performance mode, itu nge-cap di 45 FPS. Performance mode, balance mode di 30. Jadi gue rekomen matiin aja dan itu nggak bakal ada masalah cap FPS. Aneh banget ya, nggak tahu kenapa ini cuma HP gue. Kalian bisa cerita juga apakah sama. Coba deh kalau misal kalian ngerasa FPS-nya aja kurang bagus, matiin game mode-nya. Kayaknya itu di cap. Karena kalau di gue ini di cap, absolutely di cap. Aneh banget kenapa game mode malah bikin performance-nya makin jelek ya. Jadi ya, itu dua kelemahan yang satu, ya sayangnya nggak bisa di-fix, gue nggak tahu gimana caranya. Dan kedua, itu kelemahannya kalau misal kalian nggak tahu. Gue udah kasih tahu ya, matiin game mode-nya, jangan lupa. Jadi, untuk performance sendiri gimana? Gue main Wuthering Wave. Di settingan semua rata kanan, tapi untuk FSR gue off-in, karena itu bakal ngerusak gambar. Dan untuk si shadow gue high-in, karena ultra high nggak beda jauh. Resolusi hanya bisa high, nggak bisa ultra high sayangnya. Dan bisa kita lihat ini gaming performance-nya absolutely amazing ya. Di menit sampai 15 menit gua tes itu masih nggak ada thermal throttling, masih enak. Dan setelah itu ada thermal throttling tapi hanya turun kira-kira sekitar 5-10 fps. HP-nya juga ini nggak cepet panas ya, maksimum temperatur di 45 Celcius, tapi di tangan masih kerasa enak aja, nggak bikin uncomfortable. Gameplay juga masih smooth, nggak ada stutter sama sekali. Overall, ini menurut gue HP 3 jutaan terbaik buat main Wuthering Wave. Sedangkan untuk main kayak Bandori, di HP ini juga nggak kalah enaknya. Touch-nya responsif, nggak ada masalah, dan bisa di high setting tanpa ada masalah. Bisa kita lihat gue full combo without a problem. Masih enak. Tapi memang kalau bisa suruh pilih, gue sih masih prefer main di iPhone ya. Nggak tahu kenapa lebih responsif aja gitu. Nggak tahu placebo, nggak tahu apa, tapi seperti itu kenyataannya. Next, kita bahas aja bagaimana untuk si UI experience-nya. Karena kalau misalnya di brand sebelah kayak Xiaomi, speknya bagus tapi OS-nya gue benci kan. Gimana kalau di Infinix? Apakah gue benci XOS-nya Infinix? Jawabannya, biasa aja. Gue nggak sebenci HyperOS. Karena ini lumayan impress gue. Malah gue lebih prefer XOS sekarang daripada Infinix. Walaupun ini software supportnya hanya 2 tahun ya. Lemah banget. Tapi OS-nya sendiri cukup bagus. Untuk day to day bisa kita lihat, launching aplikasi smooth banget, responsif, enak, dan masih kerasa enteng, terus nggak kerasa kayak, nggak kerasa kayak lengket gitu, nggak kayak HyperOS yang nggak tahu kenapa OS itu kerasa lengket. Kalau ini smooth, kenceng, snappy, enak lah. Animasinya juga smooth, masih bagus. Cuma ya, itu aja sayangnya sih. Software support hanya 2 tahun. Infinix cobalah improve untuk HP 3 jutaan, mungkin 3 tahun, untuk HP 5-6 jutaan bisa di 4 tahun. Ya, segitulah coba improve dari situ ya. Tapi ini udah oke banget OS-nya. Lebih prefer lah ini daripada HyperOS. Dan untuk DRM info sendiri, kalau bisa kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat dia sudah di Wideframe L1 dan sudah Wide Color Gamma True, udah HDR10+. Nah, tadi gue mau bahas untuk si lampunya dan GT Trigger. Jadi GT Trigger ini sebenarnya ada di sini, ya bisa kita lihat. Ini tuh capacitive button, jadi bukan actual button ya sayangnya. Kalian bisa customize di setting GT Trigger, bisa kalian customize long press untuk nge-launch game, dan double press untuk nge-launch utility. Ini gua matiin. Dan kalian bisa pakai button ini juga buat ini ya, buat long press, buat burst, atau buat shoot kamera. Ini buat kamera. Tapi gue rekomen matiin karena gue sering banget nggak sengaja kepencet burst, jadi dia banyak foto tanpa gue sadar gitu pas lagi di kamera. Ini sih mending dimatiin aja karena ini capacitive button. Kalian nggak nyadar walaupun ada vibrasi juga nggak bakal sadar lah karena gue udah experience nggak sadar-sadar gitu. Dan next untuk si mechanical light wave yang kayak Nothing Phone, ini kalian bisa ke setting juga mechanical light wave. Kalian bisa atur efeknya dan dia itu bisa untuk notifikasi, call, musik, jadi kayak ngikutin ritme musiknya, start game, charging, Volax tuh untuk Siri, dan startup. Kalian bisa untuk party mode juga kalau misalkan ingin langsung pamer ya, jadi bisa langsung nyala di belakang kayak gini. Tapi sih gue sendiri, ini gue kurang suka ya, mungkin buat kalian yang lebih muda bakal suka, tapi gue sendiri sih, I'm too old for this menurut gue. Tapi fitur lain seperti AI di sini ada juga kok. Kalau misalnya kita ke setting Infinix AI, di sini AI-nya cukup banyak untuk harga 3 jutaan ya. Dan yang pastinya AI favorit gue, Circle to Search ada. Mantap. Jadi overall UI sih ini oke, dan kita langsung aja moving on ke yang terakhir untuk bahas HP ini, yaitu dari battery life-nya. Baterainya memang di harga segini nggak sebesar kayak iQOO Z10 yang 7300 mAh ya, gede banget, paling gede se-Indonesia. Di sini dia nggak pakai silicon carbide, hanya 5500 mAh baterai aja. Tapi yang lumayan unik, kalau misalnya mau dibanding sama iQOO Neo 10 yang 7000 mAh baterai, ini baterainya nggak beda jauh loh. Mungkin cuma beda kayak
beberapa ya setengah jam lah, nggak tahu kenapa. Itu mungkin optimisasi di iQOO Neo 10 masih jelek ya, karena chipsetnya baru. Tapi ini baterai lumayan impresif loh. Ini bisa bertahan pretty much 2 hari kalau kalian light user. Kalau misal kalian medium user 1,5 hari. Kalau misal kalian mungkin setiap hari main game sejam di HP ini, bisalah sehari. Dengan screen on time kira-kira sekitar ya 7-9 jam tergantung pemakaian kalian menurut gue. Ini gue pemakaian medium usage ya, di 40% sisa baterai. Dan kalau misalkan kalian mau lihat screen on time-nya, kita bisa ke setting, ke battery. Di sini juga kalian bisa lihat battery health. Nice. Dan untuk battery usage sendiri, ini gue screen on time-nya udah di hampir 6 jam dan masih sisa baterai 40%. Jadi sini awet banget. Cuma sayangnya ya fast charging-nya nggak cepet ya, hanya 45 watt. Semoga bisa di-upgrade nanti. Terus, sebelum kita tutup videonya ke konklusinya, kita bahas apakah ada kelemahan dari HP ini. Selama gue pakai sih, jujur susah nyari kelemahan dari HP ini. Tapi kalau misal suruh pilih, sebenarnya hanya nitpick aja sih. Seperti speakernya, kalau misal di performance itu main game gitu, kalau misal kita main game, speakernya for some reason aneh, suaranya kecil banget, dan kalau misal 100% baru keras, tapi kekerasan gitu. Terus yang kedua, ini G-Trigger-nya menurut gue sih, untuk gue personal agak kurang butuh ya. Gue lebih suka ini tuh actual button gitu, bukan kapasitif, karena gue benci yang touch-touch kayak gitu. Itu hanya personal preference. Dan yang terakhir, ini penting buat yang awam, game mode-nya. Infinix fix game mode-nya. Kenapa game mode di Infinix malah nge-cap FPS? Come on, itu aja sih. Jadi untuk konklusinya, gue masih sama. Untuk harga 3,7 juta, kayaknya kalian nggak bisa nyari HP gaming sebagus dan sestabil ini sih. Buat main Wuthering Waves bagus, tapi nggak cuma itu juga ya. Buat day to day ini OS-nya enak menurut gue. Kameranya juga oke untuk harga 3 juta. Jadi nggak cuma untuk gaming, tapi untuk all-rounder juga ini HP masih sangat capable. Apalagi di harganya cuma 3 juta loh. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi sama dengan si wallpaper-nya juga. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.